الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustadz Rinaldi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga acara kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Huda yang disampaikan oleh Bapak Haji Israwadi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT di lingkungan RW 5 Tangerang Selatan, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Huda yang kami hormati, dan yang sama-sama kita muliakan Habib yang telah bersedia datang ke masjid kita untuk melaksanakan hajatan kita dalam rangka halal bihalal. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita telah diizinkan untuk melaksanakan kegiatan yang akan sama-sama kita lakukan di masjid kita ini. Berikut salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Huda, sengaja kita melaksanakan halal bihalal di masjid kita ini sesuai bagaimana telah dilakukan setiap tahunnya setelah puasa Ramadan dan di penghujung bulan Syawal. Acara ini tidak lain tidak bukan kita laksanakan untuk mengikat hubungan silaturahmi kita sesama jamaah. Mungkin selama bulan suci Ramadan kita semangat dalam beribadah, dan sampai ke Syawal sudah mulai mundur, dan mungkin karena ada yang pulang kampung atau pergi bersilaturahmi ke keluarga yang lain sehingga masjidnya sudah mulai sepi. Sudah 3 minggu di bulan Syawal masjidnya sudah mulai sepi, dan dengan momentum halal bihalal ini yang kami sebagai pengurus mengajak kita untuk sama-sama lagi untuk meramaikan, memakmurkan masjid kita ini dengan kegiatan-kegiatan rutin sebagaimana yang kita lakukan di sebelum Ramadan. Nah, juga dalam momen halal bihalal ini kami sebagai pengurus mengumumkan kepada kita semua bahwa mulai Ahad pagi kita sudah mulai tausiah pengajian rutin. Jadi mulai Kamis pagi, Ahad pagi besok kita sudah mulai pengajian rutin, insyaallah diisi oleh Ustaz Saifullah, dan setiap Kamis malam, Jumat pagi, Kamis malam kita selalu lakukan pengajian yasinan. Jumat pagi kita surah Al-Kahfi, dan Jumat malam kita ikuti lagi tausiah rutin kita. Jadi mulai minggu depan kita sudah full kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan ya jamaah kita bisa bertambah makmur, bertambah ramai. Itu yang kami harapkan. Mungkin segitu saja pengumuman dari kami pengurus. Mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Israwadi, Ketua Pengurus Masjid Al-Huda. Kemudian
perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah bahwa insya Allah sebagaimana disampaikan oleh ketua tadi, hari Ahad ini kita sudah mulai pengajian. Nanti minggu ketiga subuh disampaikan oleh Ustadz Syaifullah. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga ustadz-ustadz yang akan mengisi tausiah di masjid kita. Untuk subuh pertama setiap bulannya, minggu pertama setiap bulannya subuh oleh Ustadz Atan Abrizal. Kemudian Ahad kedua Ustadz Ridwan Hasbi LCMA, Ahad ketiga Ustadz Syaifullah, dan Ahad keempat adalah Ustadz Muhammadun Isidur Muhammadun. Sementara untuk kajian Jumat malam, Jumat pertama setiap bulan oleh Ustadz Haji Mas Jadi Hasan LCMSH. Untuk Jumat kedua setiap bulannya Ustadz Dr. Wagi Baja Muhammad MA. Kemudian untuk Jumat ketiga setiap bulannya oleh Ustadz Hasbullah LCMA, dan untuk Jumat keempat setiap bulannya oleh Ustadz Zul Irfan MPD. Sementara untuk subuh kelima atau Jumat kelima diisi oleh Ustadz Marhalim SAG. Itulah guru-guru kita insya Allah yang akan mengisi kajian di masjid kita Marunda. Tinggal lagi kita bagaimana kita bisa meramaikan masjid kita. Sementara guru-guru kita sudah kita siapkan, guru-guru yang betul-betul menyampaikan tausiah dengan baik nanti kepada kita semua. Baik, selanjutnya ini acara kita tunggu, yaitunya tausiah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Haidar Shahab kepada kami. Persilakan. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masyaallah, la yaksikus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أحييكم بتحيات الإسلام تحية أهل الجنان فتحياتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di Masjid Nurul Huda. Sebagaimana kita berkumpul di masjid ini, semoga Allah tambahkan kepada kita cahaya hidayahnya, Allah tambahkan kepada kita taufiknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di tahun ini. Seingat anak, baru bulan kemarin anak makan soto di situ. Bulan lalu, sebulan yang lalu, karena waktu ini cepat berputar, ya. Karena Nabi sudah menyampaikan bahwasanya akan datang, ya, ketika kita ini berada di akhir zaman, itu 1 tahun seperti 1 bulan. Jadi makanya masih ingatan itu masih kuat karena baru 1 bulan. Kalau sudah setahun lupa biasanya. Nah, karena manusia itu punya ingatan 5 bulan itu paling kuat dia bertahan. Setelah itu mesti diulang. Nah, karena baru 1 bulan makanya ingat. Nah, itu masanya begitu ya. Sehingga ini Nabi sudah ingatkan kita jauh-jauh hari akan keadaan zaman yang seperti itu. Yang 1 tahunnya seperti 1 bulan, 1 bulannya seperti 1 pekan, 1 pekannya seperti 1 hari, 1 harinya seperti 1 jam. Benar? Kita sudah ada di zaman itu. Merasakan nggak? Atau cuma Nana sendiri yang merasakan? Enggak ya, kayaknya kita semua merasakan itu kan? Nah, oleh karena itu
maka sangat disayangkan sekali kalau waktu yang seperti itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, sayang sekali kalau waktu kita yang sekarang ini, yang Nabi SAW menjanjikan kepada siapa orang yang melakukan ibadah, ya, melakukan ibadah, amal kebaikan, mengerjakan kefarduan, mengerjakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan larangan-larangan, yang mana Nabi menjanjikan kita akan mendapatkan ganjaran seperti 50 orang daripada sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi sholatnya kita itu ganjarannya seperti sholatnya 50 sahabat. Ini zamannya sekarang. Oleh karena itu sayang kalau zaman ini tidak betul-betul kita manfaatkan. Waktu ini penting sekali karena al-waqtu ra'sul malik. Karena waktu itu adalah modalnya engkau. Kalau modal berarti untuk berdagang biasa itu kan. Kalau berdagang mau untung apa rugi kira-kira? Tentu kita mau untung. Tidak ada orang yang berdagang mau rugi. Ya, minimal imbang. Ya, kecuali emak-emak katanya. Kalau emak-emak itu katanya tidak mau minta maaf, tidak mau ngaku salah. Ya imbangnya tidak mau katanya. Tapi emak-emak yang di sana bukan yang di sini. Ya karena kita ini kebetulan ya berada di kondisi halal bihalal, maaf-memaafkan, ya maka hendaknya kita ini saling memaafkan satu sama lain, ya khususnya dengan keluarga sendiri, ya dengan keluarga sendiri rugi kita, ya memelihara hal-hal yang tidak baik, memelihara kebencian, terutama di zaman-zaman sekarang ini, karena kehidupan kita itu begitu singkat, sangat disayangkan sekali kalau isinya cuma kebencian. Kalau di dalam hati kita ketidaksukaan, kemarahan, maka ini satu kerugian yang sangat besar. Ya, hidup kita ini tidak lama. Maka jangan diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau mau panjang umur kata Nabi, maka sambungkan silaturahim. Makna panjang umur ini sebagian ulama berpendapat memang umur ditambahkan Allah. Tapi sebagian lagi mengatakan yang makna panjang umur itu adalah di mana orang itu masih terus disebut, masih terus diingat sehingga dia dikatakan umurnya panjang. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu umurnya tidak panjang, cuma 52 tahun. Tapi sepanjang 1200 tahun disebut terus sampai sekarang. Itu makna panjang umur. Al-Imam An-Nawawi umurnya cuma 40 tahun. Tapi selama 700 tahun sampai sekarang ini masih disebut, masih diingat. Nah, itu makna panjang umur. Nah, maka orang yang panjang umur itu ya, maknanya adalah dia masih diingat walaupun dia sudah meninggal. Namun mudah-mudahan kita semua ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kami bulan Ramadan kemarin itu ngaji kitab judulnya Majjarrabih. Ya. Yang mana kitab ini dikumpulkan oleh Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati. Beliau seorang ulama besar ya, dan murid-muridnya adalah para ulama yang besar. Bahkan termasuk Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Qurtubi itu belajar kepada beliau. Nah, kita ngaji sedikit. Ya. Paling lama 20 menit lah. Ini sudah 8:25. Jadi 20 menit, 25 menit, insyaallah jam 9 selesai. Di mana kami terakhir ngaji itu pada bab yang menerangkan tentang akhlak. Orang yang punya akhlak budi pekerti yang baik itu bisa membandingi daripada orang-orang yang banyak sholat dan puasanya. Jadi orang yang punya akhlak yang baik, meskipun sholatnya sedikit, puasanya sedikit, yakni puasa sunnah atau sholat sunnah, kalau yang wajib bisa dibahas ya, yang sunnah ini, maka dia bisa membandingi orang-orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi akhlaknya tidak bagus. Nah, maka di antara akhlak yang baik itu adalah sifat malu. Dan memang Nabi menyatakan bahwa
sifat ini di akhir zaman adalah sifat yang pertama sekali akan dicabut oleh Allah dari hati hamba-hambanya, sehingga orang sudah tidak punya malu lagi. Sekarang sudah nampak apa belum? Berarti kita ini betul-betul sudah di akhir zaman. Cuman tinggal sadar apa nggak sadar kita ini. Tapi kadang-kadang nggak sadarnya kita itu adalah kasih sayang Allah juga. Ya, kalau kita ingat terus udah mau kiamat, mungkin kita ini malas mau ngapa-ngapain ya. Betul lah. Kan kata Nabi, orang yang pintar itu yang banyak ingat mati kan begitu. Kira-kira kalau mau kerja ingat mati, semangat apa nggak kira-kira kerjanya? Nggak semangat, ngapain kerja? Udahlah, berzikir aja lah, baca Quran aja lah, ibadah saja lah. Mungkin sebagian seperti itu. Tapi kalau yang punya ilmu maka dia akan semangat. Kenapa? Karena perginya dia bekerja itu adalah juga ibadah. Dia niatkan itu kerjanya itu untuk hal-hal yang baik. Dia pasang niat-niat yang baik ketika dia pergi bekerja, maka dia mendapatkan ganjaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tapi di tempat kerja dia ingat kalau dia misalnya mau melakukan hal-hal yang tidak baik, dia ingat dia mau mati. Nah, itu makna banyak ingat mati itu kata Nabi, yakni seseorang itu kalau dia ingat mati maka akan menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah sekarang sifat itu sudah diangkat oleh Allah. Lihatlah, ya, yang korupsi triliunan itu masih nyengat-nyengir waktu ditangkap di TV itu kan. Bahkan mungkin sekarang ini macam jadi budaya begitu. Ya kalau nggak korupsi nggak keren begitu kan. Ya, sehingga sekarang ini berlomba-lomba siapa yang paling banyak korupsinya tidak yang paling keren begitu kan. Ya, yang paling menyala begitu kan. Ya, sehingga ini sangat memalukan sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sifat malu sudah tidak ada pada diri orang itu. Makanya Nabi menyatakan, "Illam tastahi fa'mal ma syi'ta." Kalau kau sudah tak punya rasa malu, maka kau buatlah segendak hatimu di muka bumi. Kalau tidak punya malu, silakan kau buat apa yang mau kau buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka sekarang ini kita melihat banyak orang-orang yang tak punya malu. Mudah-mudahan Allah tambahkan rasa malu kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya Allah. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mereka keras kepada orang-orang kafir, tegas. Jadi dengan orang kafir mesti tegas kita. Tidak bisa, tidak tegas. Tidak tegas kita akhirnya ikut mereka. Tidak tegas kita ditekan mereka. Ya. Salah satu contoh tekanan dari mereka itu sedikit-sedikit kita dikatakan radikal, sedikit-sedikit kita dikatakan intoleran. Sehingga akhirnya sebagian dari kita karena takut dikatakan intoleran, akhirnya mengadakan doa bersama. Dia doain kita doain dia. Itu bahlul namanya. Ya, itu bukan toleransi, itu namanya telur asin. Ya, kalau toleransi itu lakum dinukum waliyadin, itu namanya toleransi. Nah harus tegas kita kepada orang-orang kafir. Sudah kamu, ya agama kamu, ya ibadah dengan cara kamu, kami tak ganggu, kamu jangan ganggu kami. Ya, kami tidak pernah mengganggu kalian, jangan ganggu kami. Kalau kalian ibadah, kami nggak akan ganggu. Ya. Nah ini penting, batasan seperti ini harus diperjelas. Ya. Bahwa toleransi itu bukan mencampur adukkan ajaran agama, bukan saling mendoakan biar begini, biar begitu, biar Indonesia begini dan begitu. Enggak, Indonesia ini insya Allah aman kalau kita menjalankan ibadah sesuai ajaran agama kita masing-masing. Justru negara ini tidak akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita mencampur adukkan ajaran agama.
berpikir kalau sama-sama itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Ya. Kalau kita mencampur adukkan agama, ajaran agama, Allah akan murka dengan kita. Justru negeri ini akan terpecah belah kalau kita melakukan yang seperti itu. Nah, ini mesti kita pahami. Kemudian Nabi di sini dinyatakan walladzina mawaqidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nah, saling berkasih sayang satu sama lain. Nah, kita ini kadang yang terjadi sekarang ini dengan yang non muslim, dengan orang-orang kafir kita kasih sayang, dengan orang sendiri kita keras. Dengan orang seagama, seiman dengan kita tidak ada toleransi, keras sekali. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang benar adalah kita dengan sesama saudara kita ini saling berkasih sayang dan kita tegas kepada orang-orang di luar agama kita. Ini tidak toleran, ini bukan intoleran, inilah ajaran agama yang sesungguhnya. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Hadis ini di kalangan para ahli hadis disebut hadis musalsal bil awaliyah. Biasanya kalau kita ngaji ilmu hadis kepada ulama hadis, hadis yang pertama yang akan diajarkan hadis ini. Kenapa hadis ini yang diajarkan? yakni mempertegas bahwa agama ini mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang. Kata Nabi SAW, orang-orang yang memiliki kasih sayang dia akan dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, kasihi sayangi oleh kalian orang-orang yang ada di bumi, maka makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang ada di langit akan mengasihi, menyayangi kalian. Bahkan Allah akan mengasihi dan menyayangi kalian. Nah, ini hadis namanya musalsal bil awaliyah. Maka ya, hadis ini kami ijazahkan sebagaimana kami mendapatkan ijazahnya dari guru-guru kami. Ya, ketika kami belajar kepada mereka, maka ajaztulakum, terima, jawablah kami terima ijazah ini. Qabilna al-ijazah. Wa anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Wailun lil a'da li agma'i al-qawli wailun lil musirrin alladhi yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu, kasih sayanglah kalian, turhamu, kalian akan disayangi Allah. Ya, kita berkasih sayang satu sama lain, Allah akan kasihi sayangi kita. Waghfiru, mintalah ampun, maka Allah akan ampunkan kalian. Wailun lil agma', celaka bagi orang yang ketika mendengarkan nasihat dia tidak mau menjalankan nasihat tersebut. Wailul lil musirrin, celaka bagi orang alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, celaka bagi orang yang selalu mengerjakan perbuatan maksiat padahal dia tahu itu perbuatan maksiat. Nah, mudah-mudahan ya Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan menjauhi setiap perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Satu hari Nabi SAW berdiri di depan pintu rumah. Di sini tidak disebutkan ala babin, di sini apakah pintu Ka'bah ataukah pintu rumah Nabi atau pintu rumah orang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi berdiri di depan pintu rumah seseorang, sehingga Nabi bertanya, adakah di antara kalian di sini orang selain daripada bangsa Quraisy? Lantas mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah, melainkan daripada anak kemenakan kami. Kata Nabi, anak kemenakan itu adalah masuk daripada keluarga seseorang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innani alaikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisy innani alaikum haqqan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan itu ada pada bangsa Quraisy. Sesungguhnya innani alaikum haqqan, pada diriku memiliki hak atas kalian.
Walakum alaikum, dan mereka para orang-orang Quraisy memiliki hak atas kalian. Dalam redaksi yang lain, dan kalian juga punya hak atas mereka. Dzalika ma in turhimu rahim, yang mana mereka ini, ya, dari hadis ini kita pahami ya, bahwa orang-orang Quraisy itu lebih pantas untuk dijadikan pimpinan. Ya, dalam redaksi yang lain di dalam Al-Imam Syafi'i yang menghadirkan juga satu riwayat di mana qaddimul Quraisy wala tataqaddamu alaihim. Ya, majukan, kedepankan orang Quraisy, jangan kalian menghadapani mereka. Nah, ini maknanya bahwa ya, tentu orang-orang Quraisy yang tadi yang baik-baik, yang tidak baik jangan diikutin, kan begitu. Apa selanjutnya? Ya, ini mereka orang-orang yang kalau dimintakan kasih sayang mereka akan mengasihi. Wa in ahadu wafu. Mereka kalau berjanji mereka akan menepati janjinya. Wa in hakamu adalu. Mereka kalau menghukumi sesuatu mereka akan bersikap adil. Faman lam yaf'al dzalika minhum fa 'alaihi la'natullah. Siapa orang yang tidak melakukan itu? Jadi kalau diminta kasih sayang tidak mau mengasihi. Dimintain maaf tidak mau ngasih maaf. Ya, kalau berjanji ingkar, kalau menghukum, memberikan hukum tidak adil. Kalau sama keluarga yang ringan-ringan, kalau ke orang lain yang berat-berat. Kalau sama lawan politiknya dihajar habis-habisan. Kalau sama orang-orang yang satu partai sama dia dimudah-mudahkan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Siapa orang yang tidak berlaku adil, tidak menepati janji, tidak mengasihi, tidak menyayangi, fa'alaihi laknatullah, maka atas dia laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Allah, maknanya tidak mendapatkan rahmat Allah. Kita kalau tidak dapat rahmatnya Allah, hidup dalam ketidakbaikan, dalam keresahan, dalam ketidaktenangan. Karena rahmat itu menurunkan ketenangan, memberikan ketenangan. Contohnya duduk di masjid ini dalam majelis-majelis ilmu itu dinyatakan oleh Nabi turun rahmat Allah. Sehingga saking banyaknya rahmat Allah turun di masjid, orang kalau duduk di pengajian biasanya sampai bisa tidur. Kenapa? Karena tenang. Di rumah dia tidak bisa tidur karena nggak tenang. Ya, maka yang nggak bisa tidur di rumah, ayo pergi ke majelis taklim, insya Allah bisa tidur. Jadi pergi ke majelis taklim untuk tidur apa untuk ngaji ilmu? Untuk nambah ilmu. Tapi kalau tertidur bonus, bonus, tidak apa-apa. Ya. Tertidur di majelis, tertidur di masjid itu bonus. Alhamdulillah. Apalagi tadi banyak ya majelis di sini, maka rugi kalau kita tidak datang. Ya minimal sepekan sekali jadilah. Ya, jangan sampai kosong dari ilmu. Kenapa? Karena duduk di majelis yang seperti ini, duduk saja, ngerti atau nggak ngerti, diamalkan atau tidak diamalkan nanti, itu ganjarannya luar biasa. Apa ganjaran yang didapat orang yang duduk di majelis yang seperti ini? Kata Nabi SAW lebih baik daripada dia sholat 1000 rakaat. Bahkan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, aku membahas, ya mempelajari satu pasal, satu bab dalam ilmu lebih aku sukai daripada aku sholat 1000 rakaat. Kira-kira hari ini ada kita sholat 1000 rakaat? Kayaknya potongannya nggak ada. Ya, termasuk yang ngomong, ya, nah kita hari ini sholat 1000 rakaat. Bahkan bukan sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat saja bukan. Ditambah mengunjungi 1000 orang sakit. Nggak ada kayaknya ya. Satu aja malas kita mengunjungi orang sakit. Tapi tidak sampai di situ saja. Ditambah lagi seperti mengantarkan 1000 jenazah. Ganjarannya luar biasa. Maka rugi kalau kita tidak mau duduk di majelis yang seperti ini. Ya, maka hadirilah, ya, ramaikan, ajak anak kita, ajak keponakan kita, ya, hadir di majelis-majelis yang seperti ini. Karena tadi rahmat Allah itu diturunkan di tempat yang seperti ini. Maka hadapkan diri kita. Jangan nunggu di rumah, tidak dapat. Hadapkan diri kita, bergerak untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka laknat Allah atas mereka, wal malaika, dan juga para malaikat melaknat mereka.
wal nasi ajmain, dan juga manusia akan melaknat mereka. Bukankah begitu? Ya, orang kalau tidak adil maka ya orang-orang akan melaknat dia, kurang ajar begini bagiannya. Nah, itulah ya, maka berusaha kita ya untuk menjadi orang-orang yang menepati janji, kalau menghukum dengan adil, dan berusahalah kita ini berkasih sayang. Yakni maknanya adalah mudahkan urusan orang Islam, mudahkan urusan rakyat sendiri, jangan dipersulit. Ya, jangan pakai konsep kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu terbalik. Nanti kau di akhirat akan dipersulit oleh Allah. Ya, kalau kau mau urusanmu nanti di akhirat dipermudah oleh Allah, maka kau permudah urusan orang-orang di dunia ini. Ya, khususnya saudara-saudara seimanmu, permudah urusan mereka. Lantas Nabi SAW juga bersabda, kata Nabi SAW 3 hal, yang mana 3 hal ini kalau ada pada diri seseorang maka Allah akan melindungi dia dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Siapa 3 orang ini? Yakni pertama, orang yang rifqun bid-dhaif, dia lembut, lemah lembut kepada orang-orang yang lemah, ya, orang-orang miskin, ya, tidak menghardikkan, begitu ya, jangan menghardik orang miskin. Wasyafaqah 'alal walidain, yang kedua orang yang baik, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, wa ihsanun ilal mamluk, yang ketiga orang yang berbuat baik terhadap orang-orang yang menjadi bawahan dia. Ya, jangan semena-mena kalau sama bawahan. Nah, 3 orang ini ya, dia akan dilindungi Allah dan dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Diceritakan di dalam Shahihul Bukhari, ya, di dalam redaksi yang lain juga menceritakan hadis ini, di mana ada seseorang yang mana dia ini masuk ke dalam sumur karena haus. Dia ngambil air di dalam sumur, dia minum, lantas ketika dia naik ke atas sumur, dia lihat ada anjing di tepi sumur itu dalam keadaan haus, mengharapkan minum. Maka laki-laki tersebut turun lagi ke dalam sumur, melepaskan sepatunya, lantas dia naik ke atas, kemudian memberikan anjing tersebut minum. Kalau dalam redaksi yang ada kita dengar, yakni dari Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, di situ diceritakan ada seorang wanita penzina ya, dari Bani Israel. Ketika dia masuk ke dalam sumur, dia kehausan, dia naik, dia lihat ada anjing yang kehausan, dia turun lagi, dia ambilkan air untuk anjing tersebut, dia berikan minum anjing tersebut, dan Allah berterima kasih kepada wanita tersebut dan Allah ampunkan dosa wanita tersebut. Cuman ngasih minum anjing, bagaimana kalau ngasih minum saudaranya? Kalau masih minum anjing saja Allah ampunkan dosanya, bagaimana kalau dia memberikan minum kepada saudaranya? Nah, oleh karena itulah agama kita ini sangat menganjurkan kita untuk it'amut ta'am, untuk berbagi makanan. Ya, bagi makan maksudnya juga minumnya, kan begitu? Ya, walaupun Nabi juga di dalam hadis yang lain, ketika Nabi menganjurkan kita untuk mengajak orang berbuka puasa, apa kata Nabi? Ajak orang berbuka puasa walaupun dengan bijur atil ma, walaupun dengan seteguk air. Atau Nabi juga menganjurkan kepada kita, hendaklah kalian bentengi diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh daripada kurma. Nah, ini semua perbuatan-perbuatan baik yang mana kalau kita lakukan, ya, insya Allah dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, menyikapi kondisi belakangan, ya, yang mana beredar saat ini, ya, satu film yang cukup viral, ya, judulnya Bid'ah, ya, Walid, ya. Soalnya anak ini panggil Walid sama anak-anak begitu. Sehingga ini perlu sedikit kita sikapi begitu ya. Jadi anak kemarin nggak juga komen, nggak ngomong apa-apa, selihat banyak orang komen. Sementara yang komen itu sendiri mungkin belum nonton. Nah, kemarin anak sempat-sempatin gitu ya.
Nah, setelah kita lihat film itu secara keseluruhan, maka sesungguhnya nggak ada yang salah di film itu. Ya, nggak ada yang salah. Justru kita banyak dapat mengambil pelajaran dari film tersebut. Yang pertama pelajarannya itu ya dari film tersebut bahwa kita mesti berhati-hati ya, di dalam mengikuti satu ajaran, satu aliran. Apakah itu thariqah namanya atau apapun, atau manhaj istilahnya sekarang. Jadi ada orang mengistilahkan manhaj, ada orang mengistilahkan dengan thariqah, sama aja, manhaj sama thariqah itu hampir mirip. Nah, maka hati-hati. Ya. Itu yang pertama. Jadi perhatikan betul-betul ya, bagaimana amaliyah yang dilakukan di dalam ajaran-ajaran tersebut. Kemudian yang kedua, ya, bahwa thariqah ya, atau manhaj itu kita butuhkan memang. Dan kita butuh kepada guru, butuh kepada guru yang memiliki sanad keilmuan. Laulat isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak dengan sanad maka orang akan ngomong sesuka hati dia, sekehendak dia. Maka perlu ditanya sanadnya kemana. Ya. Kemudian ya, dari film itu kalau kita lihat ya, bahwa tidak ada hubungan dengan pakaian yang dipakai mereka. Memang kebetulan di dalam film itu orang pakai jubah, pakai imamah, ya pakai imamah, pakai jambut pula, dipanggilnya walid pula, ya kan? Ini tidak ada hubungan ya, dengan perbuatan menyimpang yang dia lakukan. Ya, pakaian itu tidak menjadi simbol. Kenapa? Karena perbuatan cabul itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Baru-baru ini orang cabul dengan mengatasnamakan pendidikan, seorang profesor, betul? Ada yang melakukan tindakan cabul dengan mengatasnamakan kesehatan, seorang dokter, betul? Nah, yang di film ini melakukan perbuatan cabul atas nama agama. Memang dari tiga ini kalau kita lihat tentu yang paling buruk adalah yang mengatasnamakan agama. Ya, udah jelas. Nah oleh karenanya ya, pakaian yang dipakai oleh mereka itu tidak menjadikan bahwa setiap orang yang berpakaian seperti itu sama perbuatannya seperti itu. Enggak, kan begitu. Sama seperti ada institusi di negeri kita ini yang mana oknum-oknum di dalam institusi itu melakukan perbuatan yang tidak baik, apa terus kita katakan semua yang ada di dalam institusi itu sama? Kan tidak. Maka cukup ini dikelirkan bahwa itu adalah oknum. Dan kita tidak menafikan bahwasanya oknum-oknum yang seperti itu memang ada. Ya, memang ada. Hatta di Pekanbaru ini, ya, di Pekanbaru ini ada yang seperti itu, ada. Maka berhati-hati ya. Nah kebetulan saja karena filmnya itu dibuat di Malaysia ya. Dan memang di Malaysia itu dulu sempat ada satu kelompok yang namanya Darul Arqam yang dilarang di sana. Dan mereka itu pakaiannya pakai jubah, pakai imamah. Dan itu dilarang sudah. Walaupun di Indonesia masih ada. Dan tidak ada pelarangan. Maka perlu berhati-hati. Kemudian ya, memang kalau kita perhatikan sekarang ini kebanyakan di thariqah itu ya, para mursyid atau khalifah itu mereka ini sebagiannya itu memang tidak mengerti hukum syariat ya. Bahkan tidak paham sebetulnya thariqah itu seperti apa sebetulnya. Apa yang dimaksud dengan thariqah? Apa tarekat itu apa sebetulnya? Sehingga sebagian mereka itu bahkan hanya mengikuti rasa, perasaan, bisikan. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena agama ini dibangun atas 4 pilar. Al-iman
wal Islam wal ihsan wa alamatus sa'ah. Iman, yakni rukun iman. Ini kita pelajari, inilah dengan jalan kita belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu ma'rifat istilahnya, atau mengenal akan Allah Subhanahu wa taala atau ilmu akidah aqaid. Yang kedua yang berkaitan dengan rukun Islam. Inilah yang kita kenal dengan ilmu fikih. Dan ilmu ini, baik rukun iman ataupun rukun Islam ini, keduanya harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ya. Jadi hukum itu ditentukan boleh, tidak boleh, haram atau halal, ya, wajib atau sunnah, itu ditentukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis-hadis Nabi yang tingkatannya sahih. Tak boleh yang sahih. Yang ketiga yang namanya al-ihsan. Ihsan ini adalah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tak melihat Allah, maka kau harus meyakini bahwa Allah menyaksikan engkau. Rukun yang ketiga dari agama, ihsan. Ihsan inilah yang dikaji di dalam ilmu tasawuf. Dan ajaran di dalam ilmu tasawuf itu tidak ada yang menyimpang, melainkan disimpangkan, diselewengkan oleh orang-orang yang memang mau mencari manfaat dari ilmu tasawuf itu. Dan ini sudah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sayangnya kita sekarang ini banyak yang malas baca kitab Ihya. Bahkan sebagian orang yang benci dengan Imam Ghazali, mereka mau bakar kitab Ihya. Waliyahzubillah. Nah, kami temukan bahwa beberapa ajaran thariqah itu tidak kami jumpai di dalam kitab-kitab para ulama ini. Kadang-kadang ada amalan di dalam thariqah itu pengen tahu makomnya dia, kedudukan dia. Baca ini nanti kau tahu makomnya engkau di mana, atau kau mau tahu makom si fulan itu di mana, kedudukannya. Tahu kan makom itu artinya tingkatan-tingkatan, levelnya. Kalau ibarat tuh ya apa namanya? Kalau sekolah kelasnya kelas berapa begitu. Kalau tinggi berarti amalnya banyak, orangnya mantap, kira-kira begitu. Ada yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, ya, dari mana sumbernya untuk mengetahui itu? Memang iya Nabi itu ya ada yang memuliakan seseorang, ada bahkan Nabi sudah mengatakan si fulan ini masuk surga. Ya. Tapi bagi kita yang hidup sekarang ini, untuk apa sih kita tahu tingkatan kita? Padahal kan kalau kita ini tahu kita ini tingkatan nomor 10 nih, sementara orang-orang lain ini di bawah kita, terus kita mau remehkan mereka. Maka tidak perlu yang seperti ini. Ya beramal payah-payah cuma pengen tahu kedudukannya di mana. Sudah beramal saja ikhlas karena Allah. Ini ajaran thariqah yang benar. Ya. Minta kepada Allah, Allahumma ja'alni saburan wa ja'alni syakur wa ja'alni fi ayuni sagiran wa fi ayuni nas kabiran. Ya, kita ini hendaknya memandang diri kita ini kecil, ya, beribadah kepada Allah walaupun banyak merasa sedikit. Itu yang harus kita lakukan, bukan merasa aku ini sudah berada tingkatan ini, banyak amalan. Tidak perlu itu. Tapi orang mandang kita besar. Jangan mandang diri besar tapi dipandang orang kecil. Makanya ini doa Nabi ajarkan, Allah waj'alni fi a'yuni saghiran. Allah jadikan diriku ini pada pandanganku kecil, amalnya sedikit, dosa paling banyak, dan seterusnya. Tapi orang mandang dia besar. Wa fi a'yunin nas kabiran, tapi orang mandang aku besar, ya Allah. Nah, itu. Ya kemudian hati-hati, ya jangan gampang-gampang bersumpah. Hati-hati, jadi ustaz juga jangan gampang-gampang bersumpah. Cuma mau ngajarkan soal puasa pakai demi Allah, ngapain pakai demi Allah? Ya, tidak dibenarkan. Mudah-mudah bersumpah itu tidak dibenarkan. Hati-hati kalau ada orang dikit-dikit demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Hati-hati. Mau ngapain dengan urusan yang sepele mesti bersumpah?
Tidak perlu. Maka hati-hati ya, ada ustadz itu kita perhatikan dikit-dikit demi Allah. Ngapain cuma ngajarin soal sedekah pakai demi Allah? Ada hubungannya. Ya. Kemudian pelajaran dari film itu yang kita bisa ambil, ya, yang bisa kita ambil bahwa ya belajar itu mesti ada sumbernya. Kan kalau Al-Walid yang di TV, yang di film itu cuma ceramah aja. Demi Allah, demi Rasulullah. Aku nih kalau ngomong mewakili Rasulullah. Nah ini bahaya. Bahkan hati-hati dengan orang yang dikit-dikit ngomong jumpa Nabi, mimpi Nabi, hati-hati. Hati-hati. Kami perhatikan kebanyakan orang kalau ikut thariqah yang dibahas mimpi. Engkau ini hidup di dunia nyata, bukan dunia mimpi. Kalau tidur nanti malam, besok jumpa. Tadi malam mimpi apa? Dibahas. Ngapain sering-sering bahas mimpi? Ya. Kita hidup di alam nyata, bukan dalam mimpi. Walaupun mimpi itu nggak salah, mimpi itu bagian dari wahyu. Tapi mimpi yang seperti apa? Ya. Kadang-kadang tadi akhirnya berbohong, mimpi jumpa Nabi karena kawannya jumpa Nabi mimpi. Ketika kawannya ngomong, tadi malam aku mimpi jumpa seseorang, janggutnya putih, rambutnya putih, wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya. Sepertinya itu Nabi Muhammad. Maka kata kawannya, sepertinya bukan. Sepertinya itu gurunya Wiru Sableng, Situ Gendeng. Kenapa? Karena dalam riwayat rambut Nabi itu tak ubanan banyak. Rambutnya hanya beberapa helai ubatnya. Jadi kalau putih semua berarti itu pasti bukan Nabi. Besoknya kawannya, karena kawannya ini mimpi, dia bilang, tadi malam aku mimpi jumpa Nabi Muhammad. Begitu akhirnya apa? Akhirnya buat cerita bohong. Ada lagi ustaz kalau ceramah dia bilang, saya sering mimpi Nabi. Tujuannya apa? Supaya orang ikut dia, ngaji sama dia aja. Bahkan murid-murid saya sering mimpi Nabi. Nah ini yang seperti ini jangan diobral lah. Buat apa sih? Ya buat apa? Kalau kau mimpi Nabi cukup simpan, jangan ceritakan kepada siapa. Ya, jangan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat kita. Ya. Mimpi itu tidak bisa dijadikan hujah dalam sisi hukum, tidak bisa. Ya. Diceritakan ada orang mimpi jumpa Nabi, ini asli. Memang seorang yang soleh mimpi jumpa Nabi. Di dalam mimpinya Nabi ngomong, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah besok kira-kira lebaran apa belum? Dalam mimpinya, kata Nabi belum. Sehingga besoknya orang-orang di kampung dia sudah melihat hilal dan mereka berlebaran. Dia malam itu orang lihat hilal, dia mimpi jumpa Nabi. Dia tanya Nabi, besok lebaran apa enggak? Kata Nabi belum. Sementara orang sudah lihat hilal. Maka ketika sampai berita satu keluarga ini mereka masih puasa, sampai berita itu kepada hakim qadhi atau ulama di zaman itu, ya, maka dia datangin keluarga ini. Dia tanya, kenapa kalian masih berpuasa sementara kita sudah melihat hilal? Hari ini adalah hari lebaran kita. Kata dia, tadi malam aku mimpi jumpa Nabi. Maka kata ulama ini, kau cuma mimpi jumpa Nabi? Iya. Aku bertemu langsung dengan Nabi. Aku bercakap-cakap langsung dengan Nabi. Oh kok bisa? Bagaimana? Nabi SAW bersabda, kalau melihat hilal, berpuasalah kalian kalau melihat hilal, dan berbukalah kalian kalau melihat hilal. Berlebaranlah kalian kalau melihat hilal. Maka ini orang tadi karena dia orang yang soleh, dia ngerti ilmu, maka dia tersadar dan dia pun akhirnya berlebaran di sana. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Kemudian dari film ini juga kita dapat juga mengambil beberapa pelajaran, ya, bahwa di Indonesia ini ada kasus yang sama dengan itu, betul tak? Di Pondok Pesantren Al Zaitun, ya kan? Kasusnya sama, cuman bedanya pakai peci hitam orangnya tuh kan, nggak pakai imamah begini ya.
Nah maka tadi pakaian tidak bisa kita jadikan untuk menghukumi bahwa orang-orang yang berpakaian itu sama semua. Ini mengkhawatirkan kondisi ini. Ya. Nah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian hendaknya kita ini belajar punya sumber. Ya. Ada yang kita kaji dari mana begitu supaya jelas arahannya. Ya, sebab memang kita sudah pakai kitab saja kadang-kadang suka melenceng. Ya, apalagi kalau sama sekali tidak menggunakan rujukan-rujukan kitab-kitab para ulama. Kemudian yang terakhir, bahwa kita hendaknya berhati-hati di dalam memilih guru. Berhati-hati di dalam memilih guru. Jangan gampang-gampangan ngangkat orang jadi guru. Dan guru juga jangan gampangan ngangkat murid. Ya, walau taklim sekali, wah itu guru aku tuh. Padahal mengajinya setahun sekali, waktu halal bihalal aja. Ya. Jangan, datangi. Kalau memang betul-betul mau ngaji, intens. Ya. Ikutin kajiannya betul-betul. Rujukannya dari mana? Apa kitab yang dikaji? Ya, supaya kita bisa mengkaji itu di rumah. Karena kalau cuma sebentar pertemuan yang seperti ini 1 jam, ya sebentar sekali. Ini sudah jam 9 soalnya, ya. Entar lagi kita mau bersalam-salaman karena musafahah, ya. Bersalaman-salaman itu juga daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka tambahlah waktu kita untuk belajar di rumah kita masing-masing. Tapi hati-hati, baca buku bisa meracuni. Jangan salah baca buku. Ya, bahkan tadi di internet hati-hati. Ya, kalau mau baca sesuatu, ayo fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang paham kalau engkau tidak paham. Jangan berpikir dengan pikiran kita sendiri. Jangan menimbang dengan timbangan kita sendiri. Karena timbangan kita itu kadang-kadang jarumnya itu sudah nggak pas nolnya begitu. Ya, atau pelnya itu sudah kendor sehingga tadi 1 kilonya itu lebih. Jangan menyaring dengan pikiran kita sendiri karena mungkin saringan kita tuh jebol. Ya, atau match-nya terlalu besar sehingga tadi yang kecil-kecil itu lewat begitu. Tanya orang yang paham. Ini seperti apa? Ini seperti apa? Kondisi yang seperti ini bagaimana? Nah, sehingga kita bisa berjalan dengan jelas. Dan kami wasiatkan untuk kita semua setiap hari Jumat jangan lupa baca surah Waqiah dan Al-Kahfi, Al-Waqiah dan Al-Kahfi, khususnya Al-Kahfi. Jangan tinggalkan itu setiap Jumat. Karena Nabi berjanji orang yang membaca Al-Kahfi maka Allah akan berikan cahaya kepada dia. Cahaya ini maknanya petunjuk. Sehingga dia berjalan dengan cahaya itu. Orang kalau berjalan dengan cahaya dalam keadaan terang, tentu dia nggak akan masuk karet. Tentu dia tidak akan tersesat. Itu maknanya. Dan ini janji dari Allah. Maka amalkan ini. Dan para ulama dulu begitu mewanti-wanti kita semua untuk mengamalkan surah Al-Kahfi ini. Bagaimana cara bacanya? Kalau bisa 1 kali selesai, duduk 1 kali duduk selesai bagus. Atau dibagi 3 pagi sekian ayat. Kan itu semuanya 110 ayat. Dan itu memang agak panjang-panjang ayatnya. Bagi mungkin pagi 40 ayat, siang 40 ayat, sore 40 ayat. Kalau itu terus kita lakukan maka lama-lama kita akan lancar membacanya. Hingga kita akan mampu untuk membaca surah Al-Kahfi itu sekali duduk. Nah, ini penting, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, ditambahkan taufik oleh Allah sehingga kita dapat mengamalkan apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita dapat dari guru-guru kita, dan Allah jauhkan kita untuk menghindar dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Rasanya tidak perlu ada forum tanya jawab, kan? Karena kita mau makan soto habis ini. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa tuqbina wa fadna wa ansurna wa farij 'anna wal muslimin. Allahumma qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad
أصلح الإمام والأمة والرعي والرعية والذي بين قلوبهم ودفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى في خير ولطف المعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في كل الزمان. اللهم من قتل المسلمين فاقتلهم، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم فرج جمعهم، اللهم قلل عدهم، اللهم شدد شملهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحر والخائبين يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا عن بابك مترودا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله